Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita telah melakukan ibadah puasa kurang lebih 22 hari, dan hari ini memasuki hari yang ke-23. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur, salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan segenap pengikutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang insya Allah akan menjadi karakter. Nah, ibadah puasa adalah ibadah yang setiap tahun berulang kita lakukan. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalkan ibadah sholat itu dilakukan berulang-ulang. Nah, oleh karena itu dari ibadah yang kita kerjakan ini tentu saja tidak hanya sekedar berorientasi untuk memperoleh pahala, tetapi ada makna-makna, ada hikmah yang terdalam dari ibadah yang kita kerjakan itu. Oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan ibadah saum yang berulang-ulang ini, dari banyak pelajaran yang bisa kita tangkap, paling tidak ada 3 karakter yang bisa dibentuk melalui ibadah puasa ini. Yang pertama adalah karakter sabar. Ibadah puasa kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus serta hubungan suami istri di siang hari. Ini dapat berdampak untuk bagaimana kita sabar, karena waktu yang relatif panjang itu mengharuskan kita untuk senantiasa dapat mengendalikan dari hal-hal yang kita puasakan. Nah, ini mendidik ruhani kita, mendidik batin kita untuk kemudian bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat." Nah, oleh para mufassir menjelaskan bahwa antara sabar dan sholat ini sangat berkaitan. Dan oleh karena itulah semoga dengan tempaan ibadah saum yang kita kerjakan ini dapat membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter sabar. Nah, bersabar dalam hal apa? Paling tidak dalam 3 keadaan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, as-sabru salah satu. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah. Yang kedua was-sabru ala taati. Dan yang ketiga was-sabru anil maksiat. Yang pertama adalah bersabar di dalam menghadapi musibah. Bahwasanya kita dalam kehidupan ini senantiasa diperhadapkan dengan musibah. Nah, menghadapi musibah yang ada, maka kita senantiasa bersabar. Demikian juga yang kedua, dalam ketaatan kepada Allah, kita juga perlu menumbuhkan kesabaran di dalam ketaatan itu. Melaksanakan sholat subuh itu bukan perkara yang ringan. Itu menjadi berat, apalagi kalau dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Nah, kita harus paling tidak menghadapi
tiga tantangan secara internal dari dalam diri kita. Rasa ngantuk, rasa malas, dan rasa dingin. Nah, menghadapi tiga situasi dalam diri kita yang begitu berat, dibutuhkan sebuah kesabaran. Dan ini juga yang kemudian dibentuk oleh ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dari berbuat maksiat. Sesungguhnya hadirin sekalian, bahwa godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan dalam hidup itu begitu besar. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini yang pertama, karakter sabar. Kemudian yang kedua adalah karakter jujur. Betapa puasa yang kita kerjakan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk jujur. Di siang hari ketika kita berpuasa, bisa saja kita berbuka puasa di siang hari, dan lalu kemudian setelah itu kita berpuasa, berpura-pura bahwa kita masih dalam keadaan berpuasa. Nah, tetapi hadirin sekalian, bahwa dengan ibadah puasa sesungguhnya kita merasa begitu dekat dengan Allah. Bahkan Al-Quran menjelaskan dalam firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita tangkap dari ibadah puasa itu. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Semoga puasa yang kita kerjakan ini dapat membentuk pribadi kita menjadi hamba-hamba yang jujur. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, karakter yang dibentuk oleh ibadah puasa adalah karakter peduli. Harus diakui bahwa tingkat kepedulian kita di bulan puasa ini senantiasa itu dapat kita implementasikan dengan berbagi kepada sesama. Paling tidak kita berbagi dengan tetangga. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza tabahta maraka faksiru ma'iha, sumanzuru ahlal baiti min jiranika, fasibhum minha bima'ruf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak, masaklah masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu." Nah, dari hadis ini, kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah mengajarkan kita untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama. Dan inilah yang diajarkan oleh ibadah puasa kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian, dan ini yang diajarkan oleh ibadah puasa yang kita kerjakan. Demikian hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ibadah puasa yang sudah 22 hari kita kerjakan ini dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita, paling tidak dalam membentuk karakter kita sebagai orang-orang yang memiliki karakter sabar,
kemudian memiliki karakter jujur dan memiliki karakter kepedulian terhadap sesama. Semoga kita dapat menjalani hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga nantinya pada 1 Syawal nanti kita berhak untuk beridul fitri kembali kepada kesucian, artinya menjadi hamba-hamba Allah yang terampuni dosanya, tetapi sekaligus juga kita memiliki karakter sebagaimana yang dipesankan oleh ibadah saum yang kita kerjakan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.